Ya. Mohon maaf Pak. Dah. Yang kedua Pak, pengurus masjid musola, pilih cari imam yang qori juga. Kalau bisa, dan mesti bisa, bacaannya di atas bacaan kita. Mohon maaf Pak, supaya kita mendengarnya sodap, dalam hati masuk. Cari yang menghafal Quran itu, suruh jadi imam. Karena salah satu syarat imam itu mesti qori, bacaannya bagus, tajwidnya, makharijul hurufnya. Sodap awak mendongai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serasa kita solat di Masjidil Haram. Ayatnya pun beda-beda. Iku kadang-kadang suhu waktu jadi imam ngeri-ngeri sodap awak mendonganya. Apalah di kau bawa kau ya. Selesai atau indak yang dibacanya kau kan. Masya Allah. Akhirnya Pak, kita solat menjadi tidak nyaman. Untuk berikutnya, kadang-kadang hati kita tak sepakat. Mak, kalau waktu jadi imam malih aku datang ke masjid itu dah. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid kita ini, insyaallah. Insyaallah. Oh, remaja-remaja yang masih banyak di sekitar masjid ini, kita yang jaga, kita yang azan, belajar jadi imam, kalau perlu belajar naik menjadi khatib, karena kitalah yang akan menyemangati masjid kita ini. Biarlah orang-orang tua kita menjadi makmum dan mengingatkan kita. Kalau remaja-remajinya aktif, insya Allah masjid kita akan ramai. Berikutnya, supaya masjid kita ini ramai, adakan majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, Masjid Hidayatullah ini ada YouTube-nya, ada FB-nya, bahkan hampir setiap hari diisi oleh ustadz-ustadz kondang. Ada Ustadz Abdul Rahman, ada Ustadz Taubatan Nasuha, dan ustadz-ustadz yang lainnya untuk meramaikan dan mensyiarkan Masjid Hidayatullah ini. Kata ketua tadi, bahkan ada juga hampir di setiap subuh dilakukan subuh keliling, dicampur dengan kopi juga ada. Ada kopi kan? Kalau tak ada kopi tak nak orang suling dah. Sulang jadinya. Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita agar dalam hidup dan kehidupan kita ini bersihkan hati, bolo hati, perbaiki hati. Isra adalah perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup juga adalah merupakan perjalanan yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, kapan endingnya. 60 tahunkah, 70 tahunkah, 80 tahunkah? Maka syarat agar dalam perjalanan hidup kita ini mulus, agar dalam perjalanan hidup kita ini bisa sukses, bisa berhasil, bersihkan hati.
sucikan hati, benarkan hati. Ibu-ibu, ada beberapa kali pembedahan hati Nabi. Umurnya 10 tahun, umurnya 15 tahun, umurnya 25 tahun, umurnya 40 tahun, dan sebelum terjadinya Isra Mi'raj, oleh malaikat Jibril dibawa Nabi ke suatu tempat, di general check up, diperiksa dadanya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, lalu dimasukkan 3 macam obat: iman, ilmu, hikmah, dan dibungkus kembali hati Nabi, dimasukkan ke dalam dadanya. Atas izin Allah sembuh. Makanya dalam perjalanan hidup Nabi, walaupun banyak tantangan, rintangan, halangan, bukan hanya dari luar, tapi dalam dirinya sendiri, terhadap keluarganya sendiri, tapi hatinya mulia, hatinya bersih, hatinya cemerlang, maka hidup Nabi dapat menikmati perjalanannya itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, supaya perjalanan hidup kita berhasil, supaya perjalanan hidup kita baik, sukses, kuncinya bersihkan hati. Oh Bu, mengantuk tuan goda, tidur tuan goda. Kalau tidur sesama tidur awak. Hatiku banyak penyakitnya, dia tidak nampak tapi terasa. Apa penyakit hati wak? Ada namanya sombong, ada namanya takabur, ada namanya ria, ada namanya iri hati atau dengki. Itulah penyakit hati. Sombong, apa yang mau kita sombongkan di atas dunia Allah ini? Aku ada pangkat, aku ada jabatan. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, mati juga, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Mati Fir'aun. Aku banyak simpanan, sawitku beratus hektar, simpananku di bank miliaran. Korun, hartanya, kunci gudangnya dibawa oleh unta, mati juga, tertimbun bersama dengan hartanya. Aku ada profesi, usahaku maju, saklabah juga dimatikan Allah. Apa yang boleh kita sombongan Pak? Makanya saat sehat-sehat kau juga kita tak boleh sombong, tak boleh hengkek sama bini. Bini jangan sogah-sogah aja, jangan dimarah-marah aja. Saat kita sehat kita membentak bini. Oi, kemana kau? Jangan keluar-keluar. Apa yang diminta? Buat. Jangan disogah-sogah Pak. Kalau kita sehat bisa kita menyogah. Kalau kita sudah sakit besok,